Oke, assalamualaikum sobat bola dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Avandi, si paling bola, dan juga Bung Moel sebagai netizen bola. Oke, kali ini kita akan membahas pertandingan FIFA Matchday Friendly Match antara Timnas Indonesia melawan Turkmenistan dengan skor akhir 2-0. Ya, Kemenangan untuk timnas kita. Oke, tepuk tangan untuk timnas kita luar biasa. yang dimana gol dicetak oleh Dendi Sulistiawan dan juga Egy Maulana Fikri. Ya, Ya. Bung Mel, bagaimana tanggapannya? Apakah sudah sesuai prediksi kita kemarin? Ya, untuk skor Indonesia menang 2-0 itu cukup memuaskan bagi Cukup kita. meyakinkan ya. Ya, dan juga dicetak oleh eh, pemain yang memang selama ini diragukan banyak netizen. Dan belum pernah mencetak gol ya. Ya. Ini gol pertama Dendi Ini Dendi Sulistiawan. Sulistiawan juga diragukan banyak netizen, dan juga Egy Maulana Fikri yang juga dibilang udah bapuk, tapi buktinya dia mampu mencetak gol apik banget. Bahkan itu ngegocek ya. gocek itu tendangan yang bisa itu cuma Messi itu. Sampai kolong ngolongin pemain Turkmenistan loh. Jadi secara skor pertandingan cukup memuaskan, tapi ya secara permainan nanti kita bahas apakah sudah cukup memuaskan atau masih banyak yang harus diperbaiki. Ya, Bung Moel, debut Sandy Wallace. Bagaimana debut Sandy Wallace di timnas kita? Sebenarnya untuk Sandy Wallace secara debutnya sudah sangat baik ya, tidak melakukan kesalahan, juga dia cara defense menghalangi pemain juga bagus. Cuman kalau mungkin secara keseluruhan udah sangat baik, cuman dia belum terlihat banget ya, belum menonjol karena mungkin ya dia ditaruh di back belakang juga, kan 3 back ya. Jadi dia tidak bisa, istilahnya tidak bisa apa namanya? Overlap ya, karena kan ada Asnawi ya kan di sana. Ya. Jadi secara permainan udah sangat kompak banget dengan Jordi Amat, Dewangga, solid lah ya. Iya, solid banget. Jadi nggak ada kesalahan sama sekali dari Sandy Wallace, nggak ada kesalahan. Justru dari Dewangga hampir blunder juga ketika di belakang ngoper bola ke depan, taunya kena sama pemain Turkmenistan kan. Ya, oke. Kita bahas dari babak pertama dulu, Bung Mael. Bagaimana untuk babak pertama? Untuk dari babak pertama, Sinteyong kan sekarang lagi mengotak-atik formasi ya. Karena pemainnya juga banyak yang cedera, banyak pemain baru juga. Betul. Jadi Sinteyong mencoba formasi baru yaitu 3-4-3. Sebenarnya 3-4-3 ini formasi yang Sinteyong juga pernah memakai formasi ini, tapi karena ini banyak pemain yang baru. Dicoba lagi 3-4-3 dengan masang 3 back di belakang, yaitu Jordi Amat di tengah, Sandy Wallace di kanan, dan di kirinya Dewangga. Nah di tengah ini sangat menarik sekali, ada 4. Di tengah ada Kambuaya sama Mark Klok. Di sayap kanannya ada Asnawi. Di sayap kiri ada Edo. Nah sebenarnya ketika menyerang mereka memasang 3 back, tapi ketika bertahan mereka jadi 5 back. Karena Asnawi sama Edo jadi turun, jadi 5 back. Nah di babak pertama tampilannya sih udah luar biasa. Oper-operannya mulus lah, enak dilihat lah ya. Cuman memang kendalanya tetap ketika transisi dari bertahan ke menyerang itu masih kadang suka bingung. Nah hebatnya di pertama saya melihat Sadil Ramdhani sampai 3 kali dilanggar dengan kecepatannya. Turkmenistan cukup kewalahan ya. Jadi ya salah satu untuk menghentikan Sadil Ramdhani ini ya dengan di tackle. 3 kali loh dia di tackle sampai dapat kartu kuning untuk Turkmenistan itu. Ya betul. Oke Bung Moel, itu untuk babak pertama. Dan untuk babak kedua mana saja kekurangannya? Nah untuk babak kedua sebenarnya saya ketika babak pertama itu saya lihat belum maksimal ya untuk timnas, makanya saya pikir mungkin babak kedua nanti bakal banyak perubahan segi permainan. Ternyata babak kedua sama aja, malah jauh lebih menurun penampilannya. Bahkan Turkmenistan mainnya makin terlihat tuh, makin percaya diri dia nyerang bahkan terus peluangnya banyak banget loh. Turkmenistan itu tendangan ke gawangnya banyak. Sayangnya memang tendangannya sering meleset ke pinggir gawang, finishingnya, untungnya finishingnya. Dan juga timnas Indonesia di babak kedua banyak sekali melakukan kesalahan passing di back-backnya ya, terutama ya. Bahkan Nadeo hampir saja blunder loh. Untungnya ya tadi Turkmenistan juga tidak tampil maksimal untuk pemain depannya. Bayangin kalau main seperti semalam, backnya melakukan kesalahan seperti itu, penjaga gawang juga melakukan kesalahan seperti itu, dan lawannya Vietnam atau Thailand, udah lumayan ya pasti gol itu. Terlihat sangat panik ya. Panikan di belakang, lini belakang tuh panik banget. Bahkan Asnawi pun hampir blunder pas dia ngebuang bola, malah kena pemain Turkmenistan. Iya, makanya kan
Nggak tahu kenapa semalam menurut saya secara permainan timnas masih banyak yang perlu Ya, diperbaiki. masih Jadi banyak sebenarnya gini, untuk Sinteyong banyak PR ya masih. ya dari segi bertahan, taktik bertahan udah sangat baik banget, solid loh. Timnas Iya. itu bertahannya solid. Sejauh Dan ini nggak kebobolan juga iya, ya. sangat bagus segi pertahanan. Nah, cuman transisi bertahan ke menyerang ini masih banyak PR banget. Jadi semalam itu saya nggak ngelihat ada chemistry antara pemain. Jadi nggak ada koordinasi yang baik tuh antara pemain. Jadi ketika mampu merebut bola dari lawan, nah ketika mau menyerang ini masih bingung kadang. Bingung. Jadi kadang Iya. hilang momentum dan kadang Malah bisa salah diblok salah lagi, passing juga salah kadang. passing, Iya, diblok betul. lagi oleh pemain lawan. Iya. Jadi, nah mungkin PR-nya nanti dari Sinteyong itu gimana caranya nih transisi bertahan ke menyerang ini pemain supaya lebih baik. Karena semalam ya untungnya kan ada Dendi Sulistiawan sama Eki Ya, dan itu Maulana. golnya itu sangat berkelas sekali. Dua-duanya sangat berkelas Iya. tentunya. Jadi ya kedepannya mungkin Sinteyong juga sekarang kan lagi mencoba formasi baru dan pemainnya juga banyak yang baru juga karena dia kehilangan banyak pemain kan. Betul. Eh, Kehilangan mainnya dua sayurinya. iya, terus juga main banyak ke U23 juga kan. Iya, Biasanya kan yang betul. udah klop itu kan timnas senior sama yang U23 itu kan ada Arhan, akan Bagot dan Iya, lain-lain, betul. Marcelino Ferdinand juga. Nah, mungkin Sinteyong sekarang lagi mencoba meracik formasi baru dengan Adam Alis juga dimainkan. Ya pasti butuh waktu, tapi saya yakin untuk kedepannya di Piala Asia nanti ya, nanti kan di Piala Asia nanti itu di 2024 itu pasti timnas senior ini juga pemainnya di mix juga dengan timnas U23. Iya, pasti. Pasti dipanggil juga Dengan kan. melihat lawan yang super super ya, Super seperti banget Jepang, Irak Irak, dan Vietnam. dan ketemu tangga juga ya, segrup sama tetangga kita. Ya, intinya sih gini, timnas Indonesia di Piala Asia nanti ya harus menang melawan Irak, Vietnam. Ya. Nah, untuk lawan Jepang ya kita berharap sih Itu minimal imbang lah. Ya semoga saja ya. Kita kan nggak tahu ya hasilnya gimana. Mitoma back Premier League aja diacak-acak. Asnawi buktikan kamu bisa Iya. mengantongi Garnacho, tapi belum tentu nanti Mitoma. Harus siap-siap Asnawi. Oke, Bung Moel, info juga hasil FIFA Matchday semalam itu naikin rank timnas. Nah, ya alhamdulillah. Naik 3 Peringkat tingkat ya. Jadi dari 150 jadi 147. ya, sebenarnya sih gini, di FIFA Matchday ini Sinteyong selama FIFA Matchday timnas Indonesia Senior ini baru kalah sama Argentina loh. Ini hebatnya Sinteyong. Itu pun kalah cuma 2-0 dan itu bukan dari open play ya, bukan. Iya, Emang bukan dari set piece tendangan jarak jauh sama sepak pojok kan. Jadi Sinteyong artinya kita anggaplah sama Argentina mah ya udah pasti kalah kan. Ya, tapi 2 kali lawan Curaçao itu menang 2 kali. Kan 2 kali main. Iya, betul. Terus lawan Burundi menang 1 kali, seri 1 kali. Terus sekarang lawan Turkmenistan menang juga. Artinya Sinteyong ini sebenarnya di FIFA Matchday ini hanya kalah oleh Argentina. Nah, cuman secara permainan timnas menurut saya permainan semalam itu masih jauh lebih baik saat bermain lawan Curaçao dan juga Burundi karena pemainnya mungkin kan ada Arhan, ada Marcelino semua pemainnya mix. Lengkap lah ya, lengkap. Sekarang kan istilahnya dibagi 2 pemainnya kan. Jadi iya, betul. secara permainan masih lebih bagus saat FIFA Matchday melawan Curaçao dan Burundi. Tapi ya tidak masalah. Yang penting kan FIFA Matchday ini adalah butuh kemenangan untuk naikin peringkat kan. Iya, betul. Adapun nanti permainan pasti Sinteyong juga nanti akan merubah bagaimana supaya pemain ini paham apa yang diinginkan oleh Sinteyong. Oke, Bung Mel, kita doakan yang terbaik untuk timnas kita tentunya. Ya tentunya. Dan kita menurut Bung Apandi, pemain terbaik timnas semalam yang jadi best player-nya siapa? Menurut saya tentu Dendi Sulistiawan. Karena memang dia punya transisi kerja keras lah dia gitu tuh. Bagaimana dia ingin membuktikan nih kalau saya ini bisa gitu tuh mencetak gol gitu seperti dan itu. memang Dendi kan selama ini banyak netizen banget kan yang ngomongin, yang menghujat. Kok ini Dendi Sulistiawan sering dipanggil sama Sinteyong? Apa sih spesialnya gitu. Sebenarnya kan saya bilang, Dendi ini kan secara permainan kecepatannya larinya cepat. Terus juga dia mampu mengisi ruang kosong, pergerakannya mobile banget dia itu kan. Cuman masalahnya di finishing kan. Iya, betul. Dan semalam dibuktikan oleh Dendi Sulistiawan omongan netizen itu. Bayangin, dia tanpa melihat gawang ketika bola dari kesalahan pemain back lawan kan, langsung Dendi tendangan volley dan langsung gol. Itu suatu gol yang sangat spektakuler, itu bisa spektakuler banget saya wah gitu tuh pokoknya mantap lah.
Gol Egy juga luar biasa loh. Dia baru panggil lagi oleh timnas dan seperti biasa gocekannya cetak gol itu seperti itu kan. Dan golnya pun tak terlepas dari seorang Stefano Lillipali tentunya. Nah, baru main langsung ngasih assist. Iya, betul. Ini yang kita perlukan dari pemain senior kan. Jadi Iya. bukan cuma kita egois untuk pengen mencetak gol, tapi kalau ada pemain yang lebih leluasa, diuntungkan ya. Kenapa kasih dong. Kan? Iya. Jangan egois dibawa sampai ke gawang, nanti malah kena kan. Iya. Nah, cuman menurut saya pemain terbaik semalam itu banyak untuk timnas. Oh iya. Salah satunya Jordi Amat, luar biasa. Wah, iya betul. Untuk pertahanan Iya. Jordi Amat. Edo Febriansah kerja keras banget. Langsung starter loh ya. Ya Kan saya bilang, karena nggak ada Arhan pasti dia untuk menggantikan Arhan kan Edo. Iya, betul. Dan luar biasa, 90 menit dia tanpa kelelahan loh, sliding tackle, ngeblok pemain. Terus juga di tengah tentu Mark Locke untuk di tengah kan. Terus siapa lagi? Ya masih banyak. Nah tadi Dendi Sulistiawan tentunya untuk seorang strikernya. Ya. Tapi kalau untuk secara permainan yang mengatur tempo, Jordi Amat itu kan pemain kelas Eropa dia. Jelas. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari kita. Dan jangan lupa nanti malam dan juga saksikan Timnas pertandingan U23 ya. Timnas U23 Di kualifikasi Piala Asia U23 melawan Chinese Taipei jam 19.00 di RCTI ya. Ya. Kita lihat nanti malam, kita tonton lagi dan kita akan bahas hasil pertandingannya. Oke Bang Abandi? Oke, segitu saja dari kami. Salam sepak bola.